بس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وقال أيضا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita masih bisa hadir di rumah Allah, di tempat yang mulia, di tempat yang penuh dengan keberkahan. Semoga hadirnya di tempat ini membuat hati kita menjadi tentram, bahagia, dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Barang siapa yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mempelajari ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ke dalam hati mereka yang berkumpul di rumah Allah itu ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang sangat mahal harganya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan kumpulan itu akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan membangga-banggakan, menyebut-nyebut kumpulan di rumah Allah, di masjid, di hadapan para malaikat. Semoga nama-nama kita dikenal di langit. Semoga nama kita dikenal oleh para malaikat. Jangan sampai kita terkenal di dunia tapi asing di langit. Kita ingin seperti Uwais Al-Qarni yang terkenal di langit tetapi asing di bumi. Kita ingin seperti Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Madinah, sahabat Nabi, dengan kematiannya membuat arasy bergetar, menangis atas kematian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin seperti itu. Tentu yang harus kita perbanyak adalah dengan mengingat Allah, menyebut Allah, beribadah kepadanya, hadir di majlis-majlis ilmu. Itu yang akan membuat kita dikenal oleh Allah, oleh para malaikat, dan menjadikan keselamatan kita di akhirat nanti.
Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini insyaallah kita akan menjelaskan salah satu bagian daripada rukun salat, yaitu ruku'. Apa itu ruku'? Ruku' secara bahasa diambil dari kata raka'a, yarka'u ruku'an, artinya al-inhina. Apa al-inhina? Yaitu menunduk dan membungkuk, tunduk dan membungkuk seperti ini, ya. Adapun secara istilah, ruku adalah gerakan khusus yang dilakukan oleh orang yang sedang salat setelah membaca Al-Quran, setelah berdiri dengan menundukkan kepala dan membungkukkan punggung. Jadi ada dua di situ, membungkukkan, menundukkan kepala dan membungkukkan punggung, disertai kedua tangan memegang kedua lutut hingga punggung dan kepala lurus sama rata. Kita sudah tahu gerakannya, tapi itu adalah batasan definisi ruku yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi gerakan khusus bagi orang yang sholat setelah berdiri, setelah membaca surat Al-Quran dengan menundukkan kepala, membungkukkan punggung, disertai kedua tangannya memegang kedua lutut hingga punggung dan kepala lurus sama rata. Ya, kita coba praktekkan, ya. Saya minta izin untuk mempraktekkan ruku. Ya, jadi ketika kita ruku, maka dengan menundukkan kepala, kemudian punggung sampai dipastikan lurus, dan kedua tangan memegang kedua lutut seperti ini. Ya, kepala dan juga punggung ini harus dipastikan lurus, ya, tidak terlalu mendongak seperti ini, tidak juga terlalu ke bawah, ya, tetapi posisi dia lurus. Tangan memegang lutut, tidak terlalu rapat tangannya dan tidak terlalu jebral, gitu ya. Jadi memegang segempalan sesuai dengan pegangan lutut seperti ini, ya. Tidak juga posisi seperti ini, ya. Tidak juga seperti ini, tidak juga seperti ini. Tetapi posisinya adalah lurus dengan memegang lutut, ya, seperti ini. Jadi antara kepala dengan punggung itu lurus, walaupun di sini ada leher, ya, agak tentu tidak sama lehernya, ya. Tapi yang jelas antara punggung ini dengan antara kepala dengan punggung itu sama rata. Nah, itu yang dimaksud dengan ruku, ya. Ada yang mau coba contohkan? Ayo silakan. Fadhal Sedanggi. Ya.
Silakan ruku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, posisi ruku yang sesuai itu jika disimpan gelas di sini, maka dia tidak jatuh. Karena kalau dia tidak lurus, pasti dia akan jatuh seperti itu. Atau terlalu ke depan, ya terlalu bawah, ini pun pasti akan jatuh. Dan ini dengan ini harus lurus. Nah, begitu. Seperti itu. Walaupun ini ada lekukan, ini tidak jadi masalah karena ini adalah leher. Jadi ini dengan ini harus lurus seperti itu. Saya kira cukup ya. Ya, syukran. Jazakallah khair Kang Anggi, Masya Allah. Ya. Nah itu praktek ruku ya. Nanti mungkin di akhir ya, kita akan coba mempraktekkan ruku bersama-sama. Nanti ada Pak Haji Syukri nanti akan bantu melihat ya. Baik. Nah seperti itu ya. Dan ruku ini termasuk salah satu rukun salat. Jadi kalau dia lupa ataupun meninggalkan ruku, maka sholatnya tidak sah dan dia harus melakukan sujud sahwi seperti itu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini bentuk katanya perintah, dan perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban yang tidak bisa, tidak boleh ditinggalkan seperti itu. Dan juga di dalam ayat yang lain surat Al-Mursalat, Allah menyindir atau mencela orang-orang kafir, orang-orang musyrik, di mana mereka tatkala diperintahkan untuk ruku, mereka tidak mau ruku. Wa idza qila lahumurka'u la yarka'un. Dan jika mereka diperintahkan untuk ruku, maka mereka tidak mau ruku. Kenapa? Karena inilah yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Seorang muslim dia hanya mau ruku kepada Allah, sedangkan non muslim dia tidak mau ruku kepada Allah, tapi hanya mau ruku, mau menundukkan kepala kepada Tuhan-Tuhan mereka. Tunduk, ruku kepada patung, tunduk ya, ruku kepada api, bintang ya, kemudian setan, harta, dan seterusnya. Dan para ulama menjelaskan bahwa ruku ini adalah simbol di mana kita mengikrarkan ketundukan kita kepada Allah. Ya. Jadi tunduk itu digambarkan dengan kita membungkukkan kepala dan juga punggung kita, mengikrarkan bahwa Allah lah yang layak agar kita tunduk kepadanya. Ruku juga disimbolkan sebagai pasrah. Kita pasrah kepada Allah, kita tunduk, kita siap untuk melaksanakan segala perintah Allah, baik yang siap, baik yang berat maupun yang mudah, baik sifatnya dadakan ataupun ada waktu jeda. Itulah ruku kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan ketundukan ini
tentu dengan hati kita. Jangan seperti orang kafir, jangan seperti orang munafik. Mereka tunduk tampilannya saja, tapi hatinya ingkar. Mereka ikut sholat bersama Nabi, ikut ruku, tetapi hatinya apa? Ingkar, benci, tidak ridha, ya, berpaling. Nah, itulah orang munafik. Kalau orang kafir keseluruhan, jasad fisiknya nggak mau tunduk, nggak mau ruku, hatinya pun nggak mau tunduk, nggak mau ruku. Orang munafik fisiknya ruku, sujud, tetapi hatinya tidak mau ruku, tidak mau sujud. Seorang muslim hatinya tunduk kepada Allah, fisiknya pun ikut ruku dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka dari itu orang yang menundukkan kepala dan juga punggungnya di dalam sholat, ini sebenarnya kita berjanji kepada Allah untuk istiqamah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang ibadahnya memperlihatkan ketundukan, memperlihatkan rukunya, tetapi di luar sholat ternyata berbeda, ternyata dia tidak mau tunduk, tidak mau pasrah, maka rukunya tidak bermanfaat. Ya, rukunya tersebut tidak bermanfaat dan mengingkari janjinya di dalam sholat. Ya, sholatnya ruku disuruh pakai jilbab, nggak mau. Ya, sholatnya ruku disuruh puasa, tidak mau. Sholatnya ruku bagus, ya, disuruh menjalankan hukum Allah, tidak mau. Disuruh menjalankan sunnah Nabi, tidak mau. Maka sholatnya hanya sekedar simbol belaka, tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi dalil tentang kewajiban ruku di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana ada sahabat yang sholat di masjid dengan gerakan yang sangat cepat, ya, dengan gerakan yang sangat cepat. Maka ketika setelah selesai orang itu melaksanakan sholat yang cepat, ditegur oleh Nabi. Apa kata Nabi? Farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah sholatmu, kembali ulangi sholatmu, dan engkau, karena engkau belum melaksanakan sholat, belum dikatakan melaksanakan sholat. Dia ulangi lagi, dan ternyata sholatnya masih cepat sampai 3 kali. Lalu pun Nabi mengajarkan bagaimana cara sholat, dan cara sholat yang benar. Kata Nabi SAW, idza qumta ila shalah, jika engkau hendak melaksanakan sholat, fa asbighil wudu, sempurnakan wudumu, thumma istaqbilil qiblah, kemudian menghadap kiblat, fakabbir, ucapkan takbir, thumma qra bima tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah yang mudah dari surat Al-Qur'an, thumma rka' hatta tatma'innar raki'an, kemudian rukuklah sampai kamu merasa tenang dengan rukumu. Ya, dari kalimat tsummarka, lalu rukuklah, dan tumakninah. Tumakninah di situ adalah tenang, jeda, ya, sampai kita selesai rukuknya. Ya. Jadi yang menjadi syarat ruku itu harus tumakninah. Itu yang kedua. Apa itu tumakninah? Tenang, ya. Posisi rukunya sempurna, artinya diam sesaat, ya, diam sesaat, ya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, makna tumakninah di dalam ruku
ialah ketika sampai batasan ruku lalu diam sebentar. Diam sebentar. Nah, diam sebentar ini ya, berapa lama? Ya. Diam sebentar ini adalah dengan menyelesaikan bacaan zikir. Nah, itu. Zikirnya apa? Subhana rabbiyal azim. Berapa kali? 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali dibaca. Berapa detik kira-kira? 3 detik atau 5 detik? Ya. Subhana rabbiyal azim. Mungkin 3 detik, ya, atau 4 detik, lebih sedikit, dan seterusnya. Jangan seperti kayak ayam yang sedang mematuk apa? Mematuk beas gitu kan, sangu. Karak masak lol geus naon? Geus cengkat deui tah eta. Ya, seperti salat super cepat. Ya, salat super cepat gitu kan. Jadi hanya sebentar-sebentar gerakannya itu. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Tentu ini tidak sesuai dengan rukun salat, tidak sesuai dengan kesempurnaan salat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya, "Inna aswa'an nas sariqatan." Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia sebagai pencuri. Lihat di sini Nabi mengatakan mereka pencuri. Ya, pencuri yang kita tahu apa? Mengambil uang. Yang kita tahu mengambil uang. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi, yang dimaksud pencuri di sini bukan mencuri uang, tetapi alladzi yasriqu salatahu, yang mencuri bagian dari kesempurnaan salat, mencuri pahala salat, mencuri kesempurnaan salat. Jadi salatnya itu pahalanya tidak full, pahalanya kurang. Kenapa kurang? Akibat dia tidak menyempurnakan gerakan-gerakan salat sehingga pahalanya kurang. Begitu. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriquha. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa orang yang sholat dikatakan pencuri? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Yang dimaksud dengan pencuri di dalam sholat adalah yang tidak menyempurnakan rukunya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Tidak menyempurnakan artinya tidak, gerakannya tidak sempurna. Tidak ada diam sejenak, langsung cengkat, langsung naik. Ya, seperti itu. Tapi kan Pak Ustadz, kalau kita kemana-mana naik kereta atau safar, bagusnya yang cepat-cepat. Iya, itu masalah dunia. Kalau masalah dunia semakin cepat semakin bagus. Kalau masalah ibadah, justru kita harus semakin tenang, alon-alon, ya, lalaunan, pelan-pelan, ya, khusyuk. Bahkan semakin lama semakin bagus. Itu di dalam ibadah. Beda dengan urusan apa? Duniawi. Makanya perusahaan kalau dalam memproduksi barang, ya, kalau ada mesin, mereka lebih memilih mesin karena prosesnya lebih apa? Cepat. Ya, sehingga banyak yang di PHK dan seterusnya. Dalam masalah ibadah nggak bisa seperti itu. Dalam ibadah ada contohnya, ada aturannya, ya, ada prosedurnya yang harus kita lakukan dan tidak bisa diubah mengikuti perkembangan zaman. Ya kan itu dulu di zaman Nabi pelan-pelan, kalau sekarang kan canggih. Waduh, hebat benar Anda, ya, mengubah-ubah aturan ibadah.
ibadah sudah baku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Dan Rasul mencontohkan salat itu dengan pelan, tidak dengan cepat-cepat. Makanya saya heran tuh, praktek salat tarawih super cepat dari mana contohnya? Ya, dari mana contohnya? Bahkan yang pernah terjadi di zaman Nabi pun sahabat sholatnya cepat, disuruh apa? Disuruh ngulang lagi. Bahkan dikatakan kamu belum sholat. Dikatakan kamu belum sholat. Ini bayangkan 20 rakaat berapa menit? 7 menit. Sekarang udah berapa? 6 menit katanya, gitu kan? Semakin tahun lebih cepat, ingin mengejar rekor gitu ya, rekor dunia mungkin, sholat tercepat gitu. Ya, nggak bisa dalam urusan ibadah, bukan seperti itu. Kita manhajnya bukan begitu, aturannya bukan begitu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan gambaran bagaimana ruku Nabi. Ya, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a. Rasulullah kalau ruku, jika ia ruku, istawa, rata, punggung dan kepalanya itu rata. Falau subba ala dhahrihil ma lastaqarra. Kalau seandainya dituangkan air atau disimpan gelas di atas punggungnya, lastaqarra, maka air itu akan tenang, tidak miring, ya, tidak miring begini, tidak ke depan, tidak ke belakang, tetapi benar-benar tenang seperti itu. Ya. Baik. Sahabat pun sama. Antara sahabat dengan sahabat yang lain itu selalu mengukur sholat, sering menilai gitu. Misal antara Kang Anggi dengan Kang Yusa misalnya, itu saling melihat, saling menilai sholatnya itu sama enggak gitu. Kalau ada yang beda ditegur tuh sholatnya tuh, ya. Di antaranya Zaid bin Wahab al-Juhani, ya, sahabat ini melihat ada seseorang yang sholatnya itu tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujud. Jadi dilihat, dinilai gitu. Ini beda nih sholatnya. Ini sholatnya kok gak sempurna nih. Setelah selesai, qala lahu Hudzaifah. Hudzaifah sahabat Nabi juga, ya, menegur orang yang sholatnya itu tidak sempurna. Apa kata Hudzaifah? Ma shallaita, kamu belum sholat. Keras itu tegurannya itu. Kalau di zaman sekarang belum tentu nerima. Kalau kita melihat misalnya ada orang sholatnya kurang sesuai, kita tegur seperti itu, bisa berantem, bisa adu mulut gitu kan. Ya. Ma shallaita, kamu belum sholat. Ya. Qala wahsibuhu qala law mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saking kerasnya ini nasihat, Hudzaifah berkata kepadanya, kalau kamu mati, ya, kalau kamu meninggal bukan di atas sunnah Nabi. Artinya bukan di atas agama Nabi, agama Islam. Karena apa? Selama sholatnya, rukunya tidak sempurna. Berarti selama sholatnya, dia sholatnya nggak benar. Berarti sama saja tidak melakukan sholat. Maka rugi sholatnya. Ya. Makanya kita belajar sholat itu sangat penting, Pak. Belajar sholat yang benar itu sangat penting. Ya. Kita jangan sampai belajar dari kecil di atas kesalahan, sampai dewasa sholatnya ternyata jauh, tidak sesuai ketika ditimbang dengan sunnah-sunnah Nabi, ditimbang dengan penjelasan ulama, ternyata
Tidak ada dasarnya, tidak ada contohnya. Sayang salat kita, ya. Dan juga Abu Mas'ud menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun, tidak sah sebuah salat, la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud, jika orang yang salat tidak menegakkan punggungnya ketika bangun dari ruku dan bangun dari sujud. Jadi sampai posisi tegaknya pun itu harus sempurna. Jangan doyong ke depan atau doyong ke belakang atau doyong ke mana? Ke kiri atau ke kanan, tetapi harus tegak lurus. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian poin selanjutnya adalah patokan gerakan ruku. Nah, apa patokannya? Ya. Menjadi pembeda antara satu gerakan dengan gerakan yang lain dengan mengayunkan tubuh. Nah, itu, mengayunkan tubuh, ya, ketika hendak membungkuk dan gerakan berdiri dari ruku. Jadi ketika selesai membaca surat, walam yakul lahu kufuwan ahad, angkat kedua tangan kita, mengucapkan takbir, ya, Allahu Akbar, seperti itu, dengan mengayunkan, ya, mengayunkan kepala dan punggung kita ke depan, ya. Baik, ya. Gerakannya bagaimana? Yang pertama adalah meletakkan kedua telapak tangannya pada lutut, ya, sembari merenggangkan jari jemari. Tadi sudah dicontohkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, idza raka'a amkana kaffaihi min rukbataihi. Nabi kalau ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya. Ya, lutut ini di atas lututnya. Wa farraja baina asabi'aihi, dan merenggangkan jari jemarinya. Merenggangkan. Tidak terlalu renggang, tapi renggang saja begini. Jadi memegang apa? Memegang lutut, ya, memegang lutut. Baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, punggung diayunkan hingga dia direndahkan hingga posisi ruku sempurna. Kemudian punggung lurus ke depan, ya, punggung lurus ke depan, tidak melengkung, ya, tidak melengkung kemana? Ke bawah. Seperti busur panah, bukan seperti itu, tapi lurus ke depan. Kepala tidak mendongak atau kepala tidak terlalu menunduk, ya, seperti itu. Sebagaimana hadis Abu Humaid As-Sa'di, beliau berkata, ana kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, akulah orang yang paling tahu, yang paling hafal tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu idza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibaihi. Aku melihat beliau mensejajarkan kedua tangannya dengan pundak ketika bertakbir. Ya, ketika bertakbir sejajar. Ya, seperti ini. Lalu wa idza raka'a, saat ruku, amkana yadayhi min rukbataihi, menurunkan punggungnya, ya, hingga kedua tangannya memegang kedua lututnya, ya, kedua lututnya. Summa hasara dhahrahu, kemudian menurunkan punggungnya hingga sejajar, hingga lurus, ya, lurus ke depan, ya. Nah, itu hadisnya. Ketiga, posisi kepala sejajar dengan punggung, ya, tadi sudah dijelaskan. Keempat, pandangan mata
pandangan mata ketika ruku, maka di sini tidak ada dalil secara tegas. Ya, artinya mata sesuai arah mata, arah kepala. Kalau arah kepalanya ke bawah, berarti matanya kemana? Ke tempat sujud atau ke kedua kaki kita. Karena ketika kita sujud, ya, maka mata kita melihat, ya, melihat kemana? Bisa ke sebelah sini ataupun sebelah sini. Nah, itu silahkan bagaimana mudahnya mata kita. Yang tidak diperkenankan adalah merem, ya, tutup mata. Nah, itu makruh, ya. Sebagian ulama menjelaskan hukumnya makruh, artinya tidak disunnahkan. Kalau kita ruku sambil apa? Sambil merem, ya, dan seterusnya. Baik. Lalu bagaimana bacaannya? Bacaannya terdapat beberapa bacaan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Subhana Rabbiyal Azim. Nah, itu. Apa artinya? Maha suci Tuhanku yang maha agung, Rabbku yang maha agung. Ya, di sini kita mensucikan Allah. Dari apa? Dari kekurangan. Allah itu maha sempurna, tidak kurang. Ya, mensucikan Allah dari kekurangan, dari aib. Allah tidak punya celah. Ya, beda dengan manusia. Ya, manusia pasti ada kekurangan, pasti ada aib. Dalam sisi apa saja? Sisi fisik, ya, sisi tutur kata, sisi pikiran, sisi hati. Manusia itu banyak kekurangannya, sementara Allah terlepas dari semua kekurangan itu, terhindar, bersih, suci, tidak ada kekurangan yang menyertai Allah Subhanahu wa taala. Rabbiyal Azim, Rabbku yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Dan disinilah seorang hamba memuji Allah. Dia memberikan pujian yang sangat indah kepada Allah saat posisi apa? Ruku. Makanya ruku itu menundukkan punggung kepala. Di luar salat sebagian ulama tidak membolehkan. Ya, di luar salat seperti dalam muamalah pertemuan kita sesalaman, itu sebagian ulama ada yang tidak memperkenankan untuk apa? Menundukkan kepala kita. Karena ketundukan kepala kita itu hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian zikir yang lain Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada tambahan apa? Wa bihamdi. 3 kali. Dan ini hadis riwayat Ahmad. Kalau yang sebelumnya hadis riwayat Muslim. Ada juga zikir Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Itu juga sama. Mana saja yang mudah, mana yang hafal, boleh untuk dipilih. Tapi jangan diborong semua. Diborong misalnya ketika ruku, tilu bacaannya dibaca semuanya, jangan. Milih satu saja. Diulang 3 kali. Ada juga zikir selanjutnya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah itu ya bunyi zikirnya. Yang kelima bisa di-searching nanti ya di internet bacaan-bacaan ruku ya. Azmi wa asabi. Ya Allah, aku ruku kepadamu dan beriman kepadamu dan berserah diri kepadamu. Tunduk pendengaranku hanya kepadamu, penglihatanku hanya kepadamu, akalku, otakku hanya kepadaku, tulangku hanya kepadamu, dan urat-urat nadiku, urat sarafku pun tunduk kepadaku. Ini sebagai pengikraran di dalam ruku. Ya, dan juga masih ada zikir-zikir yang lainnya yang nanti bisa dipilih mana yang lebih kita hafal, mana yang lebih mudah untuk kita baca. Saya kira itu terkait dengan ruku dan
waktunya juga sudah habis, ya, sudah masuk waktu Isya. Ya, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan terkait masalah ruku, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada anak pernah dengar kalau bukan ditaruh air itu di gelas itu, tapi dituangkannya air itu ke dalam punggungnya, kemudian airnya menggenang di punggungnya. Betul, betul. Iya, tadi juga ada. Dituangkan, ada riwayatnya, dan juga ada yang diletakkan gelas seperti itu. Ya, dua-duanya betul. Ya, dua-duanya juga betul, insyaallah. Jadi airnya tidak lebar, meluber ke kanan, tetapi dia menggenang di atas punggung orang yang sedang ruku. Yang menjadi poin adalah sejajar. Yang menjadi poinnya itu sejajar dan juga lurus antara kepala dengan dengan punggung. Begitu. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Ya. Ya, wallahu a'lam. Dalam hal ini rukunya tidak sempurna. Ya, salatnya tetap sah tetapi rukunya tidak sempurna. Ya, karena ruku yang benar adalah meletakkan tangan di atas lutut, bukan di tulang kering. Ya, kecuali ada uzur. Uzurnya misalnya gemuk. Ya, gemuk susah untuk meletakkan di atas kedua lutut, harus agak kendor ke bawah, maka itu tidak jadi masalah. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain? Ya. Tadi kan disebutkan kalau ruku dan kepala hanya kepada Allah. Tapi bagaimana kalau kita kepada orang tua? Ya. Rata-rata kita kalau kepada orang tua kita pasti tangan kan Betul. Ya, para ulama menjelaskan ya, untuk kepada orang tua dan kepada guru atau orang yang lebih besar itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Selama kita tidak ada niat untuk untuk berlebihan dalam pengagungan, hanya penghormatan saja, bukan untuk ruku dan sujud. Adapun orang berilmu seperti guru dan lain sebagainya harus benar-benar yakin dengan keilmuannya, bukan asal orang yang dikatakan ustadz tetapi dalam praktek kesehariannya tidak sesuai dengan keilmuannya, seperti itu. Ya, maka sebagian ulama ada yang meringankan, memberikan keringanan, membolehkan di mana kita mencium tangan orang tua kita dengan menundukkan kepala kita, dan juga kepada orang yang disebut sebagai orang alim dan seterusnya. Jelas ya? Baik. Ada lagi yang lain, silakan. Tidak ada? Cukup ya? Baik. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, kita coba untuk mempraktekkan ruku bersama-sama ya. Kalau berkenan, kita mempraktekkan ruku bersama-sama. Silakan untuk berdiri dan kita untuk coba mempraktekkan ruku bersama-sama. Ya. Mungkin dibantu dengan Pak Syukri ya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. 1, 2, 3. Silakan untuk ruku, dan disempurnakan rukunya posisi lengan sejajar dengan lutut, kemudian mata ke bawah, dan dipastikan kepala dengan punggung itu sejajar. Maka silakan dilihat ya. Nah, seperti ini sejajar. Ini agak mendongak nih. Ya. Baik. Ini juga agak mendongak. Ya, agak turun sedikit, nah gitu. Pak Toto agak turun sedikit kepalanya, nah gitu. Oke. Pak yang belakang baju biru agak turun punggungnya. Nah, gitu. Baik. Pak Syukri silakan nih dilihat.
Agak nunduk. Boleh Mas Sugri ke sana boleh. Ya. Agak diluruskan. Turun. Begitu. Oke. Sip. Ya. Pak Jirudi juga boleh, silakan. Enggak ya untuk melihat. Segera cukup ya. Cukup insyaallah, mudah-mudahan ya menjadi pelajaran yang berharga buat kita dan semoga ibadah salat kita menjadi sempurna dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.